berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar Anda, sahabat pendengar dan pemirsa di seluruh Jawa Timur dan di mana saja Anda berada? Sekarang kita masuk dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Senin 18 Januari 2021 bersama saya Panji Harto, dan juga di program Dinamika Jawa Timur nanti kita akan membahas tentang tema bijak berinformasi ke publik di saat pandemi COVID-19. Tentunya program Dinamika Jawa Timur ini merupakan kerjasama dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Provinsi Jawa Timur, dan Universitas Airlangga. Insya Allah nanti narasumbernya ada dua, yaitu yang pertama adalah Pak Suko Widodo, pengamat komunikasi, Ketua Pusat Pengembangan Media dan Kehumasan UNER, Universitas Airlangga, dan juga ada Pak Mistam, Ketua Dewan Pengawas RRI. Dan untuk program Dinamika Jawa Timur ini disiarkan serentak di 22 LPPL Kabupaten Kota di Jawa Timur, dan juga ada LPS, Lembaga Penyiaran Swasta, di antaranya Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malawapati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Nanti untuk rekaman program Dinamika Jawa Timur ini juga Anda bisa akses di channel YouTube kami di Suara Sidoarjo Channel. Baik, sepertinya saya sudah tersambung dengan Pak Mistam. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mistam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, ini pangling juga, ini lebih fresh kelihatannya kalau dari terakhir ketemu beberapa bulan yang lalu ketika jenengan ikut webinar gitu ya Pak Mistam ya. Iya. Kalau melihat pagi-pagi udah fresh setelah subuhan tadi, putar-putar di rumah terus mandi baru ngikuti webinar ini. Luar biasa. Ini posisi di Malang, di Jakarta? Saya alhamdulillah baru nyampe kemarin dari Jakarta ke Malang. Baru besok pagi ke Jakarta lagi. Jadi posisi ada di Malang nih. Sekarang hujan atau gimana ya Pak Mistam di sana? Gimana? Di Malang hujan kah atau cerah? Cerah, alhamdulillah hari ini cerah. Dan mudah-mudahan secerah hati dan harapan kita semuanya. Amin, terima kasih juga. Baik, sambil menunggu juga nanti kita akan ada peluang untuk bergabung dengan Pak Suko ya Pak Mistam ya, karena kebetulan Pak Suko ya. Karena kebetulan sampai sekarang juga saya belum dapat sambungan dengan Pak Suko Widodo, pengamat komunikasi dan Ketua Pusat Pengembangan Media dan Kehumasan UNER. Ya. Dan sekali lagi untuk Anda sahabat yang ingin bergabung, silakan Anda bisa bergabung. Untuk Anda bisa bertanya lewat WA kami di 0821 3264 109 atau juga melalui telepon boleh langsung ya di 031 896 1514. Dan tema kita adalah bijak berinformasi ke publik di saat pandemi. Nah, bicara tentang berinformasi ke publik, kalau saya melihat dari beberapa literatur, khususnya dari literatur yang sempat diekspos oleh pihak kominfo.go.id, di tahun 2020 ternyata ada sekitar 800.000 lebih situs penyebar berita hoax atau berita bohong. Wah, ini kan berarti kan luar biasa masifnya informasi yang kita tidak diketahui kebenarannya itu sendiri. Kalau Anda melihat fenomena berita hoax ini, sebenarnya apa sih yang melatari sehingga orang atau kelompok-kelompok tertentu
begitu masifnya untuk menyebarkan berita hoax ini kalau dari pengamatan Anda, Ya, Pak Mistam? ya begini, saya kira kita harus tahu terlebih dahulu sebelum kita berinformasi, katakanlah begitu, berbagi informasi kepada sesama kita, kepada siapapun, yang harus kita ketahui itu kan siapa yang berkomunikasi terlebih dahulu, ya. Nah, kita itu kan seorang komunikator, siapapun yang berbicara itu seorang komunikator, kan begitu. Nah, seorang komunikator itu harus tahu terlebih dahulu apa sih yang akan kita sampaikan dan kepada siapa kita berkomunikasi dan isinya apa yang dikomunikasi, kemudian toolnya, alat apa yang atau channel apa yang akan kita gunakan dan kemudian side effect daripada komunikasi itu sendiri dalam berinformasi itu sendiri. Nah, setelah mengetahui itu, saya kira yang harus kita lakukan agar kita bijak berinformasi adalah kita harus tahu betul ya informasi itu sumbernya kredibel atau tidak. Karena kalau hanya sifatnya hanya share, saling share dari WA yang satu ke WA yang lain, ke media yang satu ke media yang lain, tanpa diketahui informasi itu adalah betul atau tidak, objektif atau tidaknya, maka informasi itu sudah bisa dipastikan adalah hoax. Nah, orang yang termakan hoax inilah kebanyakan itu kan orang-orang yang kurang membaca, kurang menelaah, kurang menganalisa informasi itu sendiri, langsung diserap informasi itu sebagai bagian menjadi informasi bagi dirinya. Inilah yang menjadi perhatian kita semuanya, karena apa? Kalau sudah kita sekali saja menerima informasi yang kurang akurat, maka itu setidak-tidaknya kita harus mempertanggungjawabkan kredibilitas kita, ya. Coba kita menge-share sebuah informasi katakanlah seperti itu kepada orang lain yang ternyata itu hoax. Pertanyaannya adalah sejauh mana kredibilitas kita menyampaikan informasi yang ternyata informasi itu nggak kredibel, nggak bagus, dan ternyata hoax. Itu kan sangat memalukan bagi kita sendiri. Nah, artinya dari informasi yang pertama saja yang disampaikan itulah berupa informasi yang kurang akurat, maka di situ akan diketahui letak kredibilitas kita kepada orang lain itu sendiri. Nah, itu yang menjadi penting. Halo? Iya, Pak Mistam. Ya, itu yang menjadi penting. Kalau katakanlah informasi kita ternyata salah begitu ya, nah lalu pandangan orang lain kepada kita itu bagaimana? Pastilah orang lain itu Allah yang disampaikan ternyata hoax. Begitu kita menyampaikan informasi yang pertama adalah bohong, informasi yang kedua orang itu akan menilai, bener nggak ya orang ini? Nah, artinya kan kredibilitas kita akan menjadi berkurang gitu, Mas. Sudah menjadi a priori begitu ya ketika kita menginformasikan hal yang lain kalau di awal kita sudah berbohong gitu. Nah, itu yang terpenting itu. Nah, kenapa sekarang ini banyak sekali hoax di mana-mana dan kita harus melakukan counter katakanlah seperti itu. Nah, karena kita sendiri kurang membaca dan selalu menerima apa adanya tentang informasi itu. Kalau kita semuanya sebagai warga negara menerima informasi apa adanya dan tanpa disaring terlebih dahulu, betapa minimnya pengetahuan kita, betapa minimnya ternyata kita mudah dipengaruhi orang lain. Nah, kriteria orang yang sangat mudah dipengaruhi orang lain adalah kita sendiri mudah percaya terhadap sesuatu informasi. Kalau kita mudah percaya terhadap informasi itu, maka ya mudah sekali kita ibaratnya kebakar gitu loh. Nah, kalau masyarakat kita mudah kebakar, pertanyaannya masyarakat ini mau kemana? Mau menjadi masyarakat yang underbom mengikuti kebohongan atau menjadi masyarakat yang cerdas? Itu, Mas. Ya, jadi mungkin Pak istilahnya itu introspeksi pada diri kita sendiri untuk semakin banyak menambah wawasan kita, literasi kita, entah itu dengan banyak membaca, melihat atau mendengar begitu ya Pak Mistam ya, untuk kita itu nggak gampang percaya dengan informasi yang biasanya itu di broadcast atau di forward ke banyak sosial media. Mungkin di antara kita banyak ya yang di antara kita itu yang punya istilahnya itu grup-grup WA, kemudian Facebook juga, lalu beberapa sosial media yang lain. Tapi kalau Anda melihat kecenderungan bahwasanya berita hoax ini kok semakin kesini justru tidak semakin surut begitu ya?
Kalau dari Ya, data karena kan gini, kita itu sebagai orang yang menerima informasi itu rata-rata kan sangat mudah sekali menerimanya, informasi apapun itu tanpa sumber yang jelas. Bahkan meskipun itu berupa YouTube katakanlah begitu, live katakanlah seperti itu. Apakah benar yang disampaikan itu? Kan belum tentu juga, karena kan harus cover both side informasi itu. Informasi si A yang disampaikan si A, apakah benar ini informasi yang disampaikan? Kan harus mencari referensi yang lain, referensi kepada orang lain katakanlah begitu, referensi kepada tokoh, referensi kepada ahlinya. Itu saya kira menjadi penting agar kita itu tidak termakan hoax. Begitu juga coba kita berkomunikasi dua arah ya, antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, begitu kita berkomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya, itu kan belum tentu juga apa yang disampaikan oleh si B katakan seperti itu benar. Maka dari itu kita sebagai penerima informasi itu harus menyaring informasi terlebih dahulu. Maka harus mencari referensi informasi kepada si C agar informasi itu valid. Sehingga kita itu hati-hati dalam berkomunikasi. Nah, karena kenapa? Kita kan harus memahami komunikasi. Setelah komunikator membangun kredibilitas katakanlah seperti itu ya, si A membangun komunikasi A, menciptakan daya tarik dan menegaskan kesamaan dengan komunikan dengan kita. Nah, langkah selanjutnya adalah mengenal memahami siapa yang menjadi komunikan tadi. Nah, kemudian kita gimana ya mengingat heterogennya latar belakang komunikan dan kita. Nah, itu yang menjadi penting. Jangan sampai kita berkomunikasi, kita sebagai seorang komunikator memberikan informasi katakan seperti itu apa adanya dan tidak tahu siapa segmen kita. Kan harus tahu, Mas, komunikasi itu bisa jadi kita sampaikan kepada orang dewasa, orang tua, anak muda, anak remaja katakanlah seperti itu. Nah, setiap informasi itu kan harus istilahnya bahasa, konten itu kan harus disesuaikan dengan segmentasinya. Jangan sampai kemudian kita berkomunikasi ternyata disamaratakan antara orang tua, orang dewasa, anak muda, ABG dan anak-anak. Itu kan komunikasi itu kan harus ada strata komunikasinya. Jangan sampai bisa disamaratakan lah ya. Yeah. Dikebiak-uyah begitu antara yang satu. Nah, begitu juga komunikasi itu kan harus tahu, oh ternyata segmen komunikasi dari sosial ekonomi kita itu katakanlah high class, komunikasinya yang harus bagaimana, berinformasinya bagaimana. Kemudian yang middle katakanlah seperti itu, komunikasi dan berinformasinya bagaimana. Kemudian yang low level komunikasi dan berinformasinya kan bagaimana. Itu kan harus menggunakan bahasa, gaya, ya, body language itu kan yang berbeda-beda pula. Jangan sampai kita berkomunikasi dengan low level, gaya kita gaya orang yang kaya dan sebagainya, itu kan bisa jadi menyakitkan katakanlah seperti itu. Nah, itu kita harus betul-betul tahu siapa lawan yang akan kita ajak bicara, dan kemudian kita harus tahu betul kontennya, kemudian melalui media apa, itu harus betul. Dan harus tahu betul kita dalam berkomunikasi, berinformasi itu, kita itu dalam kapasitas berbicara, atau kita itu bicara guyonan dengan kawan-kawan. Itu kan beda, maksud memberikan antara berbicara depan umum dengan guyonan antara kita berdua, bertiga, itu kan berbeda. Nah, kita itu tahu papan lah, ya, tahu tempatnya kita itu berkomunikasi dengan siapapun. Itu yang menjadi penting, Mas, saya kira. Iya, betul. Dan tadi pagi kami merelay berita dari RRI Pusat ya, satu di antaranya informasi yang disampaikan itu bahwasannya RRI juga menyampaikan bahwa ada berita hoax seputar gempa Majene dan Mamuju di Sulawesi Barat yang terjadi beberapa waktu lalu. Informasinya adalah bahaya atau adanya potensi tsunami, dan itu yang menjadi pokok bahasan di RRI. Kalau kita bicara tentang media sendiri di RRI, yang kita tahu bahwasanya Pak Mistam sebagai Ketua Dewan Pengawas LPP, Lembaga Penyiaran Publik RRI begitu ya, ada ketika berita itu masuk, hal-hal apa yang perlu dilakukan supaya nanti berita itu diinformasikan ke masyarakat adalah berita-berita yang real, fakta, dan juga bukan hoax gitu, Pak? Ya, guidance kita itu sederhana sekali sebetulnya. Guidance dari Dewan Pengawas kepada direksi itu sangat mudah sekali. Ya, memberikan informasi itu yang sifatnya objektif dan akurat. Jadi objektif itu apa adanya. Jadi kita tidak menambah dan mengurangi berita itu. Tetapi kan sumbernya itu kan dari berbagai macam. Sumber si A, si B, si C, si D.
dengan menggalinya secara cover board, secara in-depth, baru diinformasikan kepada pendengar. Itu yang menjadi guidance-nya. Jadi tidak ada yang namanya media kalau menurut saya, media radio, media televisi itu menyampaikan informasi hoax. Insya Allah tidak ada itu, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, yang komunitas. Karena apa? Yang disampaikan itu harus dipertanggungjawabkan kepada publik, karena informasi yang disampaikan adalah harus dipertanggungjawabkan kepada publik, maka tingkat kehati-hatian dalam mengambil dan menyampaikan informasi itu saya kira sudah levelnya level tinggi itu Mas. Iya, betul. Baik, sahabat, masih bersama dengan program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita bijak berinformasi ke publik di saat pandemi COVID-19. Karena kita tahu di tahun 2021 kita masih dalam masa pandemi gitu ya, tapi ada dua hal yang perlu kita waspadai, di mana penularan virus COVID-19 itu yang masih relatif tinggi, kemudian juga adalah sebaran hoax yang juga masih masif ya di antara kita. Apalagi kalau kita kaitkan misalnya beberapa waktu lalu sempat ramai gitu ya, ada pilpres sehingga muncul dua kubu, kemudian di daerah ada pilkada sehingga memunculkan ada berita yang saling dalam tanda kutip black campaign atau menjatuhkan satu kandidat ke kandidat yang lain. Apa bisa dikatakan apa merupakan pesanan atau memang disetting seperti itu sehingga masyarakat menjadi bias atau bingung begitu Pak Mistam kalau Anda melihat? Ya, begini. Dalam berdemokrasi di negara kita itu kan memang demokrasi yang bebas ya, tapi kan jangan lupa freedom must be managed by wisdom, kan begitu. Demokrasi bebas, tetapi kan harus ada kebijakan, nilai-nilai yang ada. Jadi dalam berkomunikasi itu komunikasi bebas yang bertanggung jawab. Dulu saya teringat sekali waktu masih muda, kita itu dianjurkan bebas berkomunikasi, tapi bebas yang bertanggung jawab. Katanya demokrasi Pancasila gitu loh ya. Nah, cuman pertanyaannya demokrasi Pancasila itu kan ada nggak begitu kan? Karena demokrasi dan Pancasila itu kan saya kira kan berhadap-hadapan, tetapi kalau disatukan kan bisa jadi dan bisa mungkin meskipun teorinya nggak sama mungkin begitu. Itu Pak Suko yang piawai untuk mendefinisikan dan bagaimana teorinya antara demokrasi dan Pancasila. Mungkin ahlinya Pak Suko ya. Tapi saya melihatnya itu manfaatnya saja. Demokrasi Pancasila sama dengan kita itu melakukan sebuah kebebasan yang bertanggung jawab. Freedom must be managed by wisdom. Jadi saya kira dalam menyikapi hal yang seperti itu kita bebas-bebas saja berkomunikasi asal berdemokrasi asal kita bertanggung jawab. Tetapi perlu diketahui bersama bahwa kita itu kan membangun sebuah peradaban ke depan. Kita akan membangun masyarakat madani, masyarakat yang demokratis, yang gemah ripah lau jinawi, toto tentrem kertora harjo, katakanlah seperti itu. Nah, karena kita dalam kapasitas membangun sebuah masyarakat madani, kita itu apakah kita akan mengkreditkan masyarakat, akan memberikan konsumsi informasi-informasi yang hoax, konsumsi informasi yang penuh dengan kebencian kepada masyarakat. Apakah masyarakat sudah siap tentang menerima informasi berbagai macam-macam black campaign sementara tujuannya adalah negatif? Apakah kita tidak bersepaham katakanlah seperti itu, membangun sebuah komunikasi yang saling memuliakan antara yang satu dengan yang lainnya dengan menyampaikan informasi-informasi dan visi misi yang membawa aura positif? Apakah tidak seperti itu yang perlu kita lakukan bersama? Karena apa? Jangan lupa membangun sebuah peradaban, kalau menurut saya, membangun komunikasi, apa yang akan kita lakukan sekarang, itu dampaknya, side effect-nya itu saya kira nggak timbul sekarang, tetapi 5-10 tahun yang akan datang, seperti halnya tayangan televisi, itu kan koco penggolo kalau menurut saya. Nah, kalau tayangan televisi sekarang ini, tayangan radio, tayangan YouTube dan sebagainya, apa yang kita lakukan setiap hari sekarang ini, ya dampaknya saya kira tidak akan sekarang terjadi, bisa secara langsung dan tidak. Tetapi 5-10 tahun yang akan datang kalau kita memberikan informasi yang negatif, aura yang negatif kepada masyarakat kita, 5, 10, 20 tahun yang akan datang masyarakat kita akan seperti apa? Nah, oleh karenanya ayo kita bersepakat, kita menyadari bahwa kita bersama-sama adalah membangun sebuah masyarakat madani yang akan datang. Saya kira itu, Mas. Baik. Ini sudah ada beberapa komentar yang masuk di sosial media Suara Sidoarjo, di LPPL Suara Sidoarjo, tapi juga saya memberi kesempatan peluang untuk sahabat pendengar pemirsa yang lain. Silakan Anda bisa bergabung di 0821 3264 109 atau on air langsung boleh di 031 896
15.14 kita masih membahas tentang bijak berinformasi ke publik di saat pandemi di program Dinamika Jawa Timur, dan juga masih menunggu joinnya Pak Sukowidodo, pengamat komunikasi, Ketua Pusat Pengembangan Media dan Kehumasan UNER, dan juga sudah bergabung sedari tadi ya, ada Pak Mistam, Ketua Dewan Pengawas LPP, Lembaga Penyiaran Publik RRI, Radio Republik Indonesia. Baik Pak Mistam, sebelum nanti akan saya bacakan informasi yang atau juga pertanyaan, komentar yang sudah masuk baik itu di sosial media maupun di WA. Kita jeda dulu ya Pak Mistam, nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi Kantor Pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Aprilia Kristiawati binti Ali Sukamto. Aprilia Kristiawati binti Ali Sukamto dulu tinggal di Jalan Erlangga, RT 19 RW 6, Desa Celep, Kecamatan Sidoarjo Kota, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudari Aprilia Kristiawati binti Ali Sukamto dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini Senin 18 Januari 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Kembali informasi yang kami terima dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Irma Ismawanti Marjo binti Haji Daini Iksan. Irma Ismawanti Mirjo binti Haji Daini Iksan. Dulu tinggal di Jalan Nyi Cempo, Barat Medaeng, RT 12 RW 5 Desa Kedung Turi, Kecamatan Taman Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudari Irma Ismawanti Mirjo binti Haji Daini Iksan dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari ini Senin 18 Januari 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah
maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, supaya listrik aman saat musim hujan seperti sekarang ini, cara mengantisipasi bahaya listrik saat banjir, matikan instalasi listrik di dalam rumah, cabut peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak, naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau aliran listrik yang terkena banjir tidak segera padam, segera Anda hubungi kontak center PLN 123. 123. Hubungi institusi terkait penanggulangan bahaya banjir yang dilakukan ketika banjir surut. Pastikan semua peralatan elektronik atau instalasi di wilayah banjir dalam keadaan kering. Lakukan penormalan listrik sesudah instalasi dipastikan kering dan penandatanganan berita acara oleh Ketua RT, RW, atau tokoh masyarakat setempat. Listrik akan dipadamkan oleh PLN apabila rumah pelanggan terendam banjir atau gardu distribusi terendam banjir. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada. Masih bersama di program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita bijak berinformasi ke publik di saat pandemi. Dengan narasumber ada Pak Mistam, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI. Kemudian ada Pak Suko Widodo, Pengamat Komunikasi, Ketua Pusat Pengembangan Media dan Kehumasan UNER. Untuk Anda yang bergabung silakan di 0821 3264 109 atau on air langsung di 031 896 1514. Sepertinya sudah tersambung dengan Pak Suko ini tapi lewat telepon. Mungkin ada gangguan di Zoom-nya ini. Assalamualaikum Pak Suko. Salam Mas. Iya. Pak Suko, Zoom-nya ada masalah kah? Saya dalam sinyal di perjalanan soalnya. Oh begitu. Baik. Daripada root saya minggir ini. Betul. Terima kasih loh Pak Suko untuk waktunya. Iya. Pak Suko, kita membahas tentang bijak berinformasi ke publik di saat pandemi. Masyarakat kita mungkin dia tidak semua sih, kadang orang kita sendiri atau saya sendiri banyak sekali menerima broadcast dari WA atau dari Telegram tentang info-info yang disebarkan oleh teman-teman kita atau juga orang lain begitu ya. Nah ini kalau Anda melihat mencermati masih begitu masifnya berita hoax yang ada di masyarakat ini, apa kecenderungannya nih Pak Suko Anda melihat? Ya Mas, ini memang gejala tidak hanya di Indonesia sejak revolusi komunikasi, sejak kemudian digital makin dipakai, ponsel berkembang itu memang ada overload communication misalnya. Jadi komunikasi yang terus dilakukan oleh masyarakat. Nah, tatkala kemudian muncul isu ini maka misalnya orang digoreng ya, tetapi ya seperti otomatis gitu loh Mas. Kenapa? Karena memang ini yang beradaptasi baru itu bukan hanya karena pandemi sebenarnya, tapi kita juga belum siap beradaptasi dengan digital gitu loh. Jadi orang tidak tahu bahwa ruang digital adalah ruang publik
tidak ruang private gitu loh. Nah, mencampur adukkan ini yang kemudian berisiko. Jadi awalnya mungkin tidak tahu, awalnya iseng, tetapi kemudian kalau sudah terkena risiko undang-undang ITE misalnya itu baru kapok ya. Sama ya kalau nah, celakanya kemudian ketika kemudian ini dipakai untuk hal-hal yang seperti kasus COVID ini gitu loh. Sehingga jadi yang terjadi kan juga COVID jadi guyonan, apalagi yang terakhir kemudian kita muncul tidak percaya pada soal vaksin gitu. Jadi ada dilema-dilema di dalam komunikasi itu bertumpuk-tumpuk, baik kebiasaan baru berteknologi maupun kebiasaan baru di dalam COVID itu belum siap. Jadinya seperti itu. Iya, baik. Memang komunikasi itu kan dua sisi, satu bisa istilahnya itu meracik sayur seperti pisau bermata dua macam sayur, satu sisi bisa menusuk orang. Nah ini yang risiko kan menusuk orang ini. Iya, berarti bisa dikatakan informasi itu bisa dua sisi, bisa tajam dan juga tumpul gitu ya Pak Suko ya. Karena kita tahu kalau bicara tentang undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang disahkan sejak tahun 2016 sampai sekarang itu kan sudah banyak orang yang terkena istilahnya itu hukuman karena menyebarkan informasi palsu dan sebagainya. Tapi kecenderungan dengan adanya undang-undang cyber law pertama di Indonesia ini bukan malah menjadikan informasi hoax itu trennya semakin turun, tapi kok akhir-akhir ini juga tetap malah semakin masif begitu Pak. Bahkan info yang saya kutip dari kominfo.go.id di tahun 2020 itu ada 800.000 situs penyebar hoax. Luar biasa ini Pak Suko. Iya. Iya, saya pernah menulis ada dua hal yang dilakukan. Pertama memang perlu media literasi, termasuk seperti yang dilakukan soal Sidoarjo. Yang kedua adalah soal penerapan regulasinya, hukumnya dilakukan. Kita kan tahu ada sekitar 43.000 media online yang kemudian memberikan informasi, sementara yang baru bersertifikat atau terverifikasi itu 2.300 ya. Jadi sangat anjlok. Jadi saya kira memang kita benar-benar perlu penertiban terhadap media berbasis online. Kalau tidak ya terjadi kekacauan itu. Sementara media-media yang berbasis baik online yang ada TV pun yang resmi itu kan membayar pajak gitu loh. Nah, mereka yang tidak juga dibiarkan bisa saja dapat iklan. Jadi ada problem besar terhadap media kita. Karena itu sekali lagi memang kita ini butuh penertiban ya. Ini momentum yang besar ya. Yang saya kira harus ditertibkan. Kalau tidak ya tadi kehadiran media sosial, media online itu tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Baik. Iya, ini ada beberapa pertanyaan dan juga tanggapan lewat sosial media dan juga lewat WA atau SMS. Saya boleh bacakan ya Pak Suko, Pak Mistam? Baik, ini dari Mbak Yulia yang ada di kawasan Gedangan Sepanjang. Berita hoax merebak di masyarakat karena didukung oleh kecanggihan media sosial, di antaranya FB, Twitter, WA, IG, dan sebagainya. Masyarakat seakan mempunyai ruang kebebasan dalam menyampaikan, mencari, menerima, dan membagikan informasi opini pandangan mereka dengan cara mereka sendiri, bahkan tanpa didasari etika dalam berkomunikasi, maka tidak heran hoax mudah menyebar. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Mas Wahyu di Krian. Berita hoax itu memang banyak menyebar di masyarakat karena ada kepuasan tersendiri bagi mereka kalau bisa menyebarkan berita hoax dan akhirnya menimbulkan hal yang kekacauan dalam tanda kutip itu yang disampaikan oleh Mas Wahyu. Baik, barangkali ada tanggapan Pak Mistam, Pak Suko? Pak Mistam terlebih dahulu, monggo Pak. Hoax itu kan pasti ada backmind yang memang sebelumnya dia punya tujuan tertentu.
Dan kemudian yang menerima hoax itu punya perasaan yang sama, punya keinginan yang sama, sehingga informasi itu mungkin lebih disebarluaskan. Artinya di situ hoax ini tersebar sedemikian rupa itu kan karena ada kesamaan perasaan, kesamaan nasib, berpikir, ya dalam berlingkungan sosial. Saya kira itu terkoneksi dengan itu, kenapa hoax itu masih ada sekarang ini. Karena kenapa? Hoax itu sendiri kan sudah sangat jelas sekali ciri-cirinya. Salah satunya kan di sana pastilah menciptakan sebuah kecemasan, kebencian, permusuhan, dan sumber serta tidak jelas, ya, dan mungkin secara nggak bisa lah dimintai pertanggungjawaban. Pesan rata-rata di sana kan ya sepihak, menyerang, tidak netral, pasti itu salah satunya kan begitu. Nah kemudian biasanya mencatut nama tokoh, memanfaatkan fanatisme, ideologi, hal-hal seperti itu kan mungkin dianggapnya seksi begitu. Tetapi kan itu kan meracuni masyarakat kita. Nah, yang terpenting bagi kita adalah tidak melakukan memviralkan informasi-informasi yang seperti itu agar kita tidak terjadi dalam buta komunikasi kalau menurut itu, Mas. Baik, Pak Suko mungkin bisa menanggapi juga. Ya, maraknya hoax itu kalau saya kan orang iseng tadi yang dari Mas Wahyu. Mas Wahyu ya, itu menarik ya. Jadi ini kan teknologi baru yang kemudian memudahkan, mempraktiskan orang melakukan keisengan itu. Itu yang saya kira perlu tata cara baru juga itu loh. Tidak hanya di dalam masyarakat ya, di kampus pun Mas, itu juga ada problem ya, kadang-kadang menganggap ada ketidaksiapan, terutama memang generasi jadi generasi tua ya, termasuk saya ini, beberapa teman itu tidak siap juga berhadapan dalam dunia yang sangat lateral, yang sangat egaliter ini. Anak-anak mahasiswa menganggap sama di ruang itu, sehingga dia mengirim pesan kepada dosen jam 1 malam, dan mungkin sementara yang orang-orang tua itu kan merasa itu tidak pas, maka ada muncul sekarang itu beberapa organisasi bikin aturan baru melarang mengirim pesan di atas jam 4. Kita sedang menghadapi disrupsi digital ya. Jadi bahkan regulasi pun yang Undang-Undang ITE nomor 10/2011 itu pun juga sedang perlu penyesuaian yang kita nggak tahu sampai kapan. Tapi yang pasti bahwa hoax itu yang kemudian perlu memerlukan satu tata cara baru ya. Saya pun sedang mencari pola ya dengan teman-teman itu, ya apa sih caranya agar tidak kemudian artinya digital memberikan manfaat gitu. Kalau enggak ya seperti kasus vaksin ini kan sudah putuskan darurat, tapi juga masih ada yang menegasikan. Jadi ada problem-problem yang agak rumit ya di dalam itu. Ya memang tapi kembali saya Pak acuannya kan disrupsi tadi. Robert Murdoch itu kurang hancur juga media. Nah kemudian di medsos, di masyarakat juga gitu muncul hal-hal yang lebih ngeri gini Mas. Konten kreatif yang muncul di beberapa tempat tuh konten kreatif yang kemudian tidak mendidik juga gitu. Mereka bisa melakukan itu yang kemudian tahun 2012 ada buku Take Today itu yang yang disebut dengan prosumer. Jadi setiap orang juga bisa memproduksi sekaligus jadi konsumer informasi itu. Nah kita belum menemukan peranatan atau stasioner terhadap aturan main di situ. Jadi yang kita hadapi seperti itu. Satu-satunya jalan memang kita ya media literasi itu siapanya. Iya, baik. Kalau mungkin bisa dikomparasikan dengan negara China, negeri tirai bambu, mungkin gitu Pak ya, Pak Suko ya. Karena di sana itu kan begitu ketat begitu ya. Ketika ada informasi negatif langsung dikenai sanksi, tidak hanya bagi medianya, bagi orang-orang di media itu sendiri langsung penjara begitu.
Nah, Ya. kalau kita kaitkan dengan negara kita, apa yang perlu dimaksimalkan dalam hal ini dengan kondisi seperti yang ada sekarang? Apakah memang peranata hukumnya harus lebih Ada dua tadi yang dioptimalkan saya atau sebut. masyarakatnya yang perlu diedukasi lebih dulu ini, Pak Suko? Ya, tadi kan saya bilang bahwa harus ada media literasi masyarakat. Tetapi yang penting adalah kebijakan dari negara itu, kebijakan negara itu yang harus dipastikan. Misalnya kalau regulasi kita ini kan belum ada keberanian negara. Saya bayangkan gini Mas, simpel ya. Misalnya tidakkah ada dewan komite media sosial. Ini misalnya berasumsi. Kalau di masyarakat itu ini kan kita masuk dalam siber. Siber itu kan tidak maya, siber itu nyata. Peradaban baru. Saya coba pelajari dari antropologi itu di masyarakat itu ada misalkan dewan kebudayaan. Di masa Islam ada dewan adat. Nah setelah modern misalnya ada dewan kebudayaan. Nah ketika ada siber itu belum ada dewan kebudayaan terhadap siber itu loh. Nah ini yang kemudian setiap orang akhirnya menerjemahkan dengan cara bebasnya, jadinya liar gitu loh. Undang-undang ITE belum mencukupi untuk mengatur itu, atau bahkan kalau perlu dilakukan, tetapi pelaksanaannya juga masih belum secara adil gitu. Jadi masih masih sangat tidak ya kalau di kan Kominfo ada sekira 800.000, tapi kan tidak ditindak. Itu kan contoh bagaimana kita tidak punya infrastruktur sosial untuk mengatur pelanggaran itu. Jadi kita harus menata terhadap kebijakan komunikasi publik di Indonesia itu, saya kira. Baik. Ya ini ada pertanyaan menarik ini Pak Mistam dari Bu Darmiasi di Trenggalek. Tadi saya ke Pak Suko, sekarang ke Pak Mistam. Ini Bu Darmiasi menyampaikan kalau berita hoax itu kadang-kadang juga muncul dari media online yang kadang-kadang ini tulisannya itu sering clickbait, tulisannya itu kadang sama isinya nggak sesuai. Apakah media-media online ini perlu ditertibkan? Baik, terima kasih Bu Darmiasi yang sudah berbagi pertanyaan dan juga diskusi untuk pagi hari ini di 0821 3264 109. Monggo Pak Mistam ada tanggapan? Ya, saya sependapat sekali kalau idenya Pak Suko tadi kan intinya itu kan menertibkan sebuah media ya, media sosial media yang ada sekarang ini. Karena apa? Saya kira pemerintah melalui Kominfo itu kan juga menertibkan pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya hoax dan sebagainya. Tetapi kan begitu ini ditutup, begitu di sini muncul, kan begitu seterusnya. Karena berkreasi dan inovasi dalam sosial media sekarang ini kan masih belum ada sebuah regulasi yang memang membatasi sehingga seseorang punya kesadaran tentang itu, nggak berani melakukan itu. Nah, law enforcement tentang itu kan ya perlu kita ketahui bersama sudah dilakukan sebaik mungkin, tapi kan masih muncul di sana sini kan kekurangan yang ada. Nah, nyikapi hal yang seperti itu saya sepakat dengan idenya Pak Suko tadi. Oleh karenanya itu menjadi penting kalau ide itu diiramakan dengan pihak-pihak terkait, dengan kita-kita, dengan semuanya, sehingga komite yang diharapkan menjadi terwujud. Karena apa? Masyarakat kita sekarang itu kan ada gini di-share sesuai dengan hati nuraninya. Padahal di sana itu kan media online itu kan pasti harus ada sumber yang jelas, akurasinya jelas, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Bayangkan informasi yang kemudian berdampak kepada terjeratnya kita kepada hukum. Kalau itu yang terjadi kan kasihan juga kepada masyarakat kita, Mas. Saya kira itu, Mas. Baik. Ya, saya jadi ingat beberapa waktu lalu ya ketika ada perhelatan Pilpres. Jadi di share-nya itu kadang-kadang tergantung dengan hati nurani dan juga ini apa itu subjektivitas. Misalnya lebih condong ke capres nomor 1. Hal-hal yang sifatnya negatif di capres nomor 2 itu yang banyak disebar kemana-mana gitu. Begitu juga sebaliknya. Nah, di sisi lain kalau menyambung dari apa yang ditanyakan atau disampaikan oleh Bu Darmiasi di Trenggalek, apakah untuk ke depan ini apakah tidak ada semacam ini Pak, semacam apa itu
pemberian sebuah edukasi atau pengawasan begitu terhadap media-media online begitu yang mungkin satu di antara mereka itu yang barangkali masih belum bisa menerapkan kabar buat site gitu ya. Literasi saya kira menjadi tanggung jawab kita bersama. Salah satunya yang bertanggung jawab itu kan Lembaga Penyiaran Publik RRI, Lembaga Penyiaran Publik Lokal untuk memberikan sebuah literasi kepada masyarakat agar masyarakat itu paham betul untuk like and share kaitan dengan informasi-informasi itu. Karena apa? Perlu diketahui sekali lagi, apabila kita tidak hati-hati dalam melakukan share informasi ini, baik itu audio maupun video, katakanlah seperti itu akan berdampak sekali kepada masyarakat kita. Itu 10-20 tahun yang akan datang. Kalau katakanlah kita ini akan membentuk masyarakat madani yang gemah ripah Lojinawi, katakanlah seperti itu. Ya kita harus bersepakat mulai sekarang melakukan share and like itu hal-hal yang positif. Apabila tidak, saya nggak tahu lagi. Mungkin yang bisa jawab lebih detail Pak Suko itu. Ya betul, baik. Pak Suko, terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini, yaitu bijak berinformasi ke publik di saat pandemi ini. Ada pesan yang ingin disampaikan jenengan kepada kita semua nih Pak Suko? Maka Pak Nisam juga memikirkan soal komite yang di pusat komite media sosial misalnya. Ini betul Mas, ini kita mengalami disrupsi itu telah membuat saya khawatir liar orang dengan bebas. Misalnya begini, satu contoh yang kasus pesawat jatuh itu ya, saya dapat sebar ini loh kasus gini ya Allah dan sebagainya, soal itu membawa kita biar ingat. Kemudian komentar terakhir tuh saya diam aja. Ini saya tahu ini kan video setahun pesawat lain gitu loh. Tapi orang sudah terpercaya gitu loh. Ini kan sudah menimbulkan persepsi. Jadi kesan informasi yang dia dapatkan pertama sudah orang berkomentar sampai kemana-mana. Nah, ini harusnya paling yang disalahkan pasti gini Mas. Ini dari mana kalau tadi? Ini dari sebelah misalnya. Jadi grup sebelah yang disalahkan selalu itu. Nggak bisa. Jadi tindak komunikasi itu adalah tindakan. Tindakan komunikasi itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, di dalam ruang publik falsafahnya setiap kata itu harus dipertanggungjawabkan. Ini sama, setiap pesan harusnya dipertanggungjawabkan. Nah, kalau ini kalau ini tidak segera ditertibkan, saya khawatir jujur aja akan terjadi klaim-klaim kekacauan. Apalagi misalnya Indonesia yang plural dengan multi etnik itu jadi persoalan juga dan itu tidak bagus itu. Jadi menurut saya lembaga-lembaga kayak RRI, suara Sarjo semacam ini, lembaga penyiaran publik itu memang harus menjadi universitas media bagi masyarakat. Ya negara wajib memberikan dana yang memadai, menyediakan sumber daya yang mumpuni untuk mengisi otoritas radionya dan kemudian memberikan pencerahan kepada masyarakat. Betul Mas, kalau kalau dalam filsafat kan homo homini lupus ya. Jadi orang itu bisa memangsa orang lain, karena itulah ada Thomas Hobbes mengatakan ada hukum. Nah kalau dibiarkan orang mengatai-ngatai orang dan lari dan sebagainya. Jadi menurut saya memang harus ditegakkan ulang terhadap terhadap sistem kemasyarakatan ini. Karena sekali lagi bahwa siber itu bukan dunia maya, siber itu nyata dan kita berada dalam peradaban baru ini. Maka ya satu-satunya ya harus diatur dengan regulasi khusus. Baik, Pak Mistam, pesan untuk kita semua di era revolusi digital kata orang ya, keterbukaan informasi dengan teknologi yang luar biasa, barangkali kita mudah-mudahan tidak gampang termakan hoax ini. Monggo Pak Mistam. Ya, agar kita tidak mudah termakan hoax, saya kira marilah kita berintrospeksi diri sebagai anak bangsa ini tentang guidance ke depan. Kita itu akan membentuk masyarakat sekali lagi. Kita itu akan membentuk masyarakat yang bagaimana ke depan. Apakah tanggung jawab membentuk masyarakat ke depan itu? Saya kira tidak menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab anak bangsa di Republik ini. Selama kita ini bersepakat bahwa negara ini tetap ada,
Republik ini tetap ada, Bhinneka Tunggal Ika ada, Pancasila itu tetap ada, katakanlah seperti itu, dan undang-undang kita tetap ada. Ya kita harus bersepakat, kita mulai sekarang ya kalau kita bermimpikan menjadi masyarakat madani yang besar, berimbik yang luar biasa, katakanlah begitu, ya kita mulai sekarang melakukan hal-hal yang positif, like and share hal-hal yang positif pula. Dan saya sangat mengapresiasi dan sangat mendukung langkah yang ide yang disampaikan oleh Pak Suko tadi. Saya yakin kalau itu diiramakan dengan berbagai pihak di seluruh negeri ini akan menjadi terkontrol yang namanya sosial media kita. Kita follow up Mas Suko. Terima kasih. Baik, mungkin perlu diadakan komite pengawasan media online begitu ya Pak Suko ya. Iya, saya kira masa orang dibiarkan mengatakan orang tidak ada kontrolnya kan juga lucu. Negara ini menjadi kacau, kalah dengan pembalak informasi. Harus ada aturannya. Betul. Dan di sisi lain juga untuk memilah informasi benar dan palsu, tentunya masyarakat bisa melihat atau mengakses informasi dari sumber-sumber informasi atau berita yang resmi begitu ya. Mungkin kalau lembaga penyiaran berita itu ya RRI, kalau tingkat lokal ya di LPPL Suara Sidoarjo. Ini mungkin untuk istilahnya kita itu mencari informasi yang betul-betul informasi yang benar, tidak ada unsur kepentingan begitu. Saya teringat begini jadinya, apa yang disampaikan oleh Pak Suko tadi, teringat dengan ide yang namanya kita itu pernah saya punya ide itu tentang membuat National Newsroom. National Newsroom ini menjadi cikal bakal antara RRI, TVRI, LPPL, antara bersama semuanya mungkin yang terkait, membuat sebuah informasi, membuat sebuah wadah termasuk komite katakanlah seperti itu, pengawasan informasi ini serta wadahnya, dan itu seluruh Indonesia. Nah kalau itu terwujud saya kira informasi yang ada minimal diminimalisir gitu Mas. Iya. Jadi kita wujudkan itu saya kira. Betul. Jadi sekali lagi masyarakat kalau ingin mendapatkan informasi, carilah informasi dari institusi yang terkait, kemudian dari berita-berita atau informasi dari media-media berita yang memang betul-betul capable dan reputable begitu ya Pak Mistam, Pak Suko ya. Matur nuwun Pak Suko, Pak Mistam untuk waktunya, dan mudah-mudahan ke depan ini kita menjadi masyarakat yang bijak dalam menerima informasi dan juga menyebarkan informasi juga. Tidak gampang percaya dengan berita hoax begitu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.